Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik peserta Pra MPLS 2021. Selamat datang di live YouTube dalam rangka Pra MPLS SMA Negeri 1 Rejotangan masa tahun ajaran 2021-2022. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sampai saat ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dela Putri Noviani, siswi dari SMA Negeri 1 Rejotangan. Nah, di sini di materi kali ini akan disampaikan oleh Kak Ika. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya dengan Kak Ika. Mari Kak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta MPLS SMA Negeri 1 Rejotangan tahun ajaran 2021-2022. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di sini bersama Mbak Dela di acara MPLS ini ya. Saya sangat senang sekali bisa hadir di sini meskipun masih secara virtual berkenalan dengan adik-adik. Saya sangat senang sekali dan semoga adik-adik semuanya bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik, semakin cinta dengan SMA Negeri 1 Rejotangan ini. Perkenalkan, nama saya Ika Ratna Wahyuning Tias. Adik-adik bisa panggil saya Kak Ika. Kebetulan saya di SMA 1 Rejotangan ini fasilitator ekstrakurikuler PMR atau Palang Merah Remaja. Untuk keseharian Kak Ika karyawan di PMI Kabupaten Tulungagung. Mungkin itu aja ya perkenalannya Mbak Dela ya. Baik. Terima kasih Kak. Bagaimana? Sudah kenalkan dengan Kak Ika? Baik, kita lanjut. Jadi di era pandemik saat ini kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, baik itu memakai masker, sering mencuci tangan dan berjaga jarak dengan siapapun dan menjauhi kerumunan ya Kak. Iya. Nah, di sini pasti adik bertanya-tanya bagaimana sih cara menjaga protokol kesehatan dengan benar, dan pasti kita kan cuma pakai masker, iya kan kita masih kayak nggak tahu apa kita kena COVID apa enggak, itu kan pasti ada gejala-gejalanya. Di sini kita akan bertanya Kak, di era pandemi seperti ini ya, apalagi kan sekarang PPKM berlangsung. Nah, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh generasi milenial agar tetap produktif? Lah ini sangat berhubungan dengan adik-adik ya. Ya. Pada usia-usia remaja seperti ini, seharusnya adik-adik bisa mengenyam pendidikan di kelas secara tatap muka, dapat ilmu pengetahuan dan sebagainya, tapi ternyata kondisi menghadapkan adik-adik dengan suasana pandemi yang seperti ini. PPKM sedang berlangsung di Tulungagung sehingga mengurangi aktivitas itu sangat-sangat dianjurkan. Kalau Kak Eka menyarankan kepada adik-adik milenial, jangan sampai adik-adik itu ibaratnya terlena dengan kondisi yang seperti ini. Toh saya ada di rumah, saya nggak usah ke sekolah, akhirnya pekerjaan yang dilakukan adalah makan, tidur, nge-game. Ya, hanya seperti itu yang dilakukan. Jangan, adik-adik harus tetap bisa produktif dengan kondisi yang terbatas ini. Apa yang bisa sampai lakukan, tetap belajar harus dilakukan. Kita bisa belajar dari manapun, tidak harus belajar di dalam sekolah dengan berhadapan guru, ya kan? Kita bisa belajar dari lingkungan sekitar kita. Ya, kita bisa belajar ilmu pengetahuan dari internet. Ya, kita bisa belajar dari keluarga di rumah, bapak, ibu, kakak, adik. Skill-skill atau keterampilan yang bisa menambah kemampuan adik-adik ini harus terus dipupuk. Adik-adik mungkin bisa belajar tentang keterampilan, misalkan mungkin yang suka memasak, belajar masak, bikin kue, ya kan?
bikin kerajinan tangan yang memiliki nilai jual. Nah, setelah adik-adik memiliki hasil karya seperti itu, karena adik-adik juga tidak bisa memasarkan itu dengan mudah, kondisi pandemi, manfaatkan gadget untuk pemasarannya, ya kan? Online. Iya betul, lewat online. Jadi nanti bisa terima order. Oh, ada yang order nih, tak buatkan, langsung dikirim. Sehingga adik-adik tetap bisa berkegiatan, tetap bisa produktif, tetap bisa belajar meskipun dalam keadaan pandemi. Ya, saya rasa begitu Mbak Dela. Iya. Terima kasih Kak Ika. Jadi di masa pandemi ini kita harus tetap produktif. Jadi saran dari Kak Ika tadi bisa dijalankan adik-adik di rumah. Yang selanjutnya ini Kak, kan dengar-dengar akhir-akhir ini tuh ada varian virus Delta. Nah, itu kan kita kayak masih asing, adik-adik sendiri kan juga asing. Varian virus Delta itu seperti apa, ciri-cirinya gimana, dan perbedaan dari virus COVID yang sebelumnya itu apa gitu? Tolong dijelaskan. Oke, ya, memang sekarang varian dari virus itu bermacam-macam sekali. Sampai terkadang kita bingung gigi, gitu kan ya. Terus ciri-cirinya bagaimana gitu. Itu memang bermacam-macam. Tak intipkan dulu ya, daripada nanti saya ada yang kelewatan. Jadi kalau untuk varian Delta itu macam-macam sekali, termasuk diantaranya ketika mengalami semacam demam. Jadi panasnya tinggi ya. Kemudian dia mengalami diare. Oh, ada diare. Ada diare juga. Batuk pilek. Batuk pilek. Kemudian di kulit itu muncul seperti ruam, kemerah-merahan. Apa seperti kayak DB itu kan biasanya kan? Kalau DB itu kan bintik-bintik ya. Kalau ruam itu kayak pernah biduran enggak? Oh iya Bang. Nah, jadi lebih menyebar. Iya. Ya, lebih menyebar. Itu. Kemudian ada nyeri atau sakit di tenggorokan. Kayak radang, kayak kalau dipakai nelen terasa sakit. Ya, di tenggorokan terasa sakit. Sulit bernafas. Nafasnya kok jadi berat. Biasanya enteng. Ya. Terus juga rasa kelelahan. Rasa kelelahan yang saya merasa bahwa aktivitas saya biasa aja, tapi kok saya merasa capek sekali ya. Ketika mengalami hal yang di luar taraf normal kebiasaan, perlu kita waspada. Sakit kepala juga bisa, nyeri otot, rasanya kok sendi-sendi, iya di sendi-sendi sakit begitu. Kemudian juga mual. Oh, ada mual. Ada mual, bisa sampai muntah. Iya. Nafsu makannya juga berkurang. Biasanya makan sehari sampai 4 kali 5 kali, tapi kok sekali aja ya. Iya. Saya kok enggak nafsu makan ya. Ini gara-gara virus Delta, apa gara-gara saya rindu dia kan begitu ya. Kemudian juga kehilangan kemampuan untuk mencium bau dan mengecap rasa. Jadi hilang bau, hilang rasa. Tidak bisa mencium aroma-aroma, kan biasanya kayak parfum gitu. Ini semprot parfum kok nggak ada baunya. Ini makan mie kok lombok 10 kok nggak terasa pedes ya. Itu berarti dia sudah mengalami hilang bau, hilang rasa. Beda kalau terkadang ada yang bercerita bahwa saya kok hilang rasa ya, rasanya hanya pahit loh. Berarti kan masih bisa merasakan. Iya, masih bisa merasakan. Bisa merasakan pahit. Itu bukan kok kena virus. Berarti tanda-tanda kamu sedang sakit, kelelahan, makanya makanan terasa pahit.
Kalau kita sakit kan mesti tidak Iya. enak makan rasanya pahit. Iya. Iya, kalau untuk bisa merasakan pahit berarti tidak hilang rasa itu. Terus juga sakit perut. Oh, nyeri. Ya, nyeri di perut. Nah, dari tanda-tanda yang sekian banyaknya itu, Mbak Dela, tidak kok berarti semua itu dialami oleh seorang ketika dia terkena virus Delta, enggak. Ada yang hanya 2 ciri Gitu. atau 3 ciri. Nah, jadi ketika adik-adik barangkali di rumah ketika merasakan beberapa tanda yang sudah Kak Ika sebutkan tadi, harus waspada. Harus waspada. Karena jangan menunggu sampai semua ciri itu muncul semua. Karena tergantung dengan kondisi imun masing-masing. Itu. Kalau seandainya terjadi ciri dari beberapa itu saja, sudah langsung diperiksakan. Gitu. Karena kita tidak bisa mengklaim menjustice bahwa oh ini saya positif COVID, kena virus Delta karena saya tidak nafsu makan, hilang bau, hilang rasa. Tidak bisa. Harus dilakukan pemeriksaan secara laboratorium. Harus dilakukan pemeriksaan swab. Karena hanya melalui swab kita tahu bahwa kita positif COVID atau tidak. Itu yang lebih utama adalah dilakukan swab secara PCR sehingga tahu positif atau tidak. Kadang itu ada nama varian Delta itu apa lebih cepat ke menularnya itu lebih cepat ya. Itu benar apa enggak sih Kak? Pengalaman dari teman-teman, kebetulan di Tulungagung kita ada rumah karantina ya di Rusunawa ya yang di Tulungagung. Kebetulan memang ada beberapa warga di Tulungagung yang sudah terkena varian Delta ini dan menjalani karantina di sana. Dari pengamatan yang di Rusunawa itu memang satu, sebenarnya kalau dilihat dari kondisi sama saja seperti OTG yang lainnya, ya sama saja. Cuman memang kalau diperiksa secara detail virus yang ada di dalam tubuhnya itu lebih kuat daripada varian yang lain. Jadi mereka-mereka yang kena Delta ini kalau menjalani karantina, yang lainnya itu tidak sampai 2 minggu, sekitar 11-12 hari itu sudah bisa kembali, sudah keluar dari karantina, dia bisa sampai 3 minggu gitu. Virusnya masih tetap ada di dalam tubuhnya dan itu sangat berisiko untuk menular ke yang lainnya. Ya, jadi lebih lama. Iya, lebih lama, lebih kuat itu virusnya. Terus ini menyinggung tentang imun tubuh, kan akhir-akhir ini ada panik buying yang tentang produk susu itu. Nah, produk susu tersebut itu apakah benar untuk baik menjaga imun apa tidak? Terus makanan-makanan serta minuman apa sih Kak yang bisa menjaga imun tubuh kita? Iya, kemarin kita melihat ya. Iya kan sampai viral banget gitu. Bawa keranjang lari-lari. Sekarang harganya lagi naik. Iya. Jadi prinsipnya bahwa memang benar susu itu bisa menjaga imun, mempertahankan imun, membuat imun tubuh kita menjadi bagus. Itu memang betul. Tapi kalau mengarah kepada sebuah merek dagang, itu nggak benar itu. Itu pinter-pinternya bagian pemasaran produk aja supaya produknya laris, marketingnya. Iya, karena sebenarnya banyak sekali produk ya kan. Namanya susu banyak kok, susu banyak sekali dan itu bisa dikonsumsi untuk membuat tubuh kita semakin sehat dengan imun yang bagus gitu. Justru susu-susu murni yang kita konsumsi itu malah lebih bagus lagi daripada yang seperti itu gitu. Jadi nggak usah nanti Mbak Dela adik-adik di rumah terus kemudian akhirnya ikut-ikutan panik ya kan, terus beli susu itu yang katanya akhirnya malah nggak karuan. Nggak usah, santai saja, karena tidak hanya merek ini, merek yang lain bisa dikonsumsi dan banyak sekali makanan-makanan yang bisa kita konsumsi untuk menjaga imun.
Prinsipnya adalah pola hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan yang sehat, yang banyak mengandung vitamin, banyak mengandung protein, mineral, sehingga kebutuhan tubuh kita itu tercukupi. Kalaupun kita minum susu yang bagus, saya bilang tadi susu murni bagus Mbak Dela, tapi 1 minggu cuma minum susu tok, itu juga nggak bagus. Nah, jadi harus seimbang, untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita itu biar tubuh kita sehat. Karena kalau terlalu banyak nggak bagus, kurang pun juga tidak bagus. Iya, betul. Jadi harus diimbangi ya. Iya, banyak sayur, banyak buah. Kalau memang bisa ditambah dengan multivitamin, madu itu juga bagus. Itu. Jadi nggak usah fanatik kepada sebuah produk ataupun makanan tertentu, nggak. Semuanya bagus untuk tubuh kita. Jadi saran dari Kak Ika tadi didengarkan ya Dek, tidak usah panik di masa pandemi ini, kita waspada semua. Jadi ya ikuti protokol kesehatannya, dijaga kesehatan dan pola hidup sehat. Pesan Kak Ika adik-adik semuanya di rumah, termasuk juga kakak-kakak panitia, semuanya saja berhati-hati, selalu jaga kesehatan, selalu jaga imun, berusaha dan berdoa itu adalah upaya kita. Memang Allah sudah menakdirkan apapun yang akan terjadi pada umatnya, tapi kita tidak akan tahu apa yang terjadi nanti. So kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai upaya, patuh prokes dan berdoa sebanyak-banyaknya supaya kita aman, kita terhindar dari wabah ini. Kita tidak punya kekuatan, tidak usah berlagak menjadi Superman. Ya, jangan jadi Superman itu. Ingat-ingat, jangan jadi Superman. Lebih baik menjadi super tim aja. Ya, kalau kita punya tim yang bagus, bagus itu nanti. Jangan menjadi Superman merasa sok kuat, karena di sekitar kita banyak sekali keluarga kita yang lemah, yang perlu untuk kita kasihi, kita sayangi, kita perhatikan. Ya, prokes tetap nomor 1. Prokes tetap nomor 1. Itu pesan saya, dan semoga nanti adik-adik semuanya senantiasa sehat sambil menunggu untuk bisa bersekolah lagi, tetap produktif di rumah, menjadi generasi bangsa yang betul-betul bisa membanggakan bangsa dan keluarga. Tuh. Kemudian untuk pertanyaan, apa ya pertanyaan? Berapa pertanyaan Mbak Dela? Satu aja? Ya, satu cukup. Satu aja, oke. Satu pertanyaan dari saya, apa ya pertanyaannya? Tentang ini aja deh. Saya minta adik-adik untuk menyebutkan 3 atau 5 ya. 5 deh, jangan 3, kurang. 5 kebiasaan baik yang bisa adik-adik lakukan di rumah supaya adik-adik bisa tetap sehat, sehingga upaya kita untuk terhindar dari virus corona atau wabah corona ini bisa kita laksanakan. 5 kebiasaan baik yang bisa dilakukan adik-adik di rumah. Gitu ya Mbak Dela? Nanti jawabannya silahkan dikirimkan melalui Google Form yang sudah disiapkan oleh panitia, gitu ya? Oke. Sementara itu? Ya, terima kasih untuk Kak Ika sebagai materi kita hari ini. Sama-sama. Dan ada kurang lebihnya dari kita, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.